Kamu pasti tahu Grinch kan? Makhluk besar, berbulu, dan hijau yang gak suka liburan musim dingin. Karakter yang diciptakan Dr. Seuss ini pertama kali muncul di bukunya tahun 1957. Oh ya, di bukunya Grinch nggak hijau, tapi hitam putih. Kalau kamu penasaran sama umur Grinch, dia 53 tahun, sama kayak Dr. Seuss waktu menulis buku itu. Tapi, yuk kita cari tahu lebih banyak. Kita semua tahu ceritanya, ada makhluk berbulu yang hidup terasing di tebing di luar kota Whoville. Karena terobsesi sama liburan musim dingin, warga merayakannya dengan meriah setiap tahun dan berisik banget. Grinch tinggal di Gunung Crumpit, jauh dari orang-orang, tapi dia masih bisa mendengar suara orang-orang bahagia. Dia kesal dengan warga yang senang, kebahagiaan, dan Natal. Jadi, dia memutuskan buat memboikotnya. Dia mencuri semua hadiah dan dekorasi pada malam sebelumnya. Rencananya nggak berjalan mulus. Besok paginya, warga tetap nyanyi dengan sukacita. Dia jadi ngerti kalau semangat Natal bukan soal kado dan dekorasi. Jadi, akhirnya dia sadar, mengembalikan semua curiannya, dan merayakannya dengan orang lain. Cerpen asli karya Dr. Seuss yang bisa dibaca dalam 12 menit ini langsung populer dan jadi simbol liburan musim dingin. Ada tawaran untuk menjadikannya film, tapi penulisnya menolak memfilmkan buku-bukunya karena beberapa alasan. Pertama, dia nggak mau serial itu jadi lebih ngehits daripada buku-bukunya dan nggak mau orang-orang malah inget film atau animasinya saat mendengar tentang karyanya. Kedua, Dr. Seuss super teliti dan dia merasa nggak ada yang sesuai sama standarnya. Pada tahun 1960-an, seorang pria terus-terusan mendekatinya dengan ide animasi kisah Grinch. Pria itu animator hebat yang sama perfeksionisnya seperti Dr. Seuss. Dia meluluhkan sang penulis dengan gambaran luar biasa dari karakter terkenal Dr. Seuss, The Cat in the Hat. Setelah beberapa negosiasi, Dr. Seuss memberinya izin untuk adaptasi TV Grinch. 9 tahun setelah buku itu dirilis, adaptasi animasi TV pertamanya ditayangkan. Dr. Seuss, penulis buku itu, menulis lirik semua lagu di filmnya. Dan meskipun Grinch hitam putih di buku, di adaptasi TV ini, sang sutradara yang terinspirasi oleh mobil rental hijau yang dia kemudikan mengubah Grinch jadi hijau. Kita semua berpikir hijau ini bikin Grinch agak modis, padahal niatnya sebaliknya. Pokoknya, sejak itu Grinch jadi makhluk hijau. Di buku ini juga, warga Whoville berbulu dan nggak pakai baju. Mereka juga nggak punya sepatu, tapi warga perempuan Whoville punya kaki berhak tinggi. Jadi, kartunnya disesuaikan dengan itu. Animasinya sukses besar, masih dapat skor 100% di Rotten Tomatoes. Film ini disebut kisah Natal terbaik. Grinch menjadi salah satu karakter kartun terhebat sepanjang masa. Sekarang, kata Grinch digunakan di bahasa sehari-hari, biasanya untuk orang pemurung yang anti sama semangat Natal. Orang-orang belum puas, penggemar terus menyurati Dr. Seuss untuk minta konten Grinch lagi. Tahun 1977, lebih dari 20 tahun setelah terbitnya cerita pertama, sang penulis menulis film Halloween. Halloween is a Grinch Night. Selanjutnya, Grinch muncul di film live action terkenal tahun 2000 yang dibintangi Jim Carrey. Film ini seru banget sampai Ratu Elizabeth II menghadiri premiernya di London. Film ini mendapat ulasan beragam, tapi sebagian besar orang menyukainya, dan Grinch jadi salah satu penampilan paling ikonis sang aktor. Aktor lain yang dipertimbangkan untuk memerankan Grinch adalah Eddie Murphy dan Jack Nicholson. Peran itu nggak gampang buat Jim karena make up tebal yang harus selalu dia pakai untuk menjadi Grinch. Di hari pertama, dia bekerja selama 8,5 jam. Tapi konon, persiapannya lama banget sampai sang aktor hampir nyerah dan bilang proses make upnya berlebihan. Untungnya, solusinya ditemukan. Seorang penasihat CIA direkrut buat mengajari Jim teknik menahan penderitaan untuk membantunya melalui proses make up yang cukup kompleks. Butuh sekitar 3 jam untuk make up dan memakai kostum, dan 1 jam lagi setelah selesai syuting untuk menghapus make up dari wajah sang aktor. Jim Carrey duduk di kursi make up sekitar 100 kali, berarti 400 jam atau 16 hari cuma duduk di kursi nggak melakukan apa-apa, dan bahkan nggak bisa menggaruk yang gatal. Jim bilang karena dia sudah sering mengalami proses itu, dia belajar menjadi orang paling tenang.
Tetap aja, perjalanan menuju Zen itu nggak gampang. Sutradara film memutuskan untuk mendukungnya dengan cara memakai make up dan kostum Grinch seharian sambil menjadi sutradara. Saat pertama melihat sutradara dalam kostum Grinch, Jim pikir dia pemeran pengganti dan marah. Dia bilang Grinch itu nggak mirip dia. Coba bayangin, kayak gimana dua Grinch berinteraksi di lokasi syuting. Grinch jangkung dan Grinch pendek. Semua orang pasti ngakak. Oh ya, bulu yang dipakai di kostum itu adalah bulu yak yang dicat hijau. Lensa kontak kuning penting biar nggak ada yang tahu kalau Jim lah yang memakai kostum itu dan penonton cuma bisa melihat Grinch. Lensa itu jadi masalah terbesar dan sakit banget. Ada kalanya Jim udah nggak tahan lagi. Jadi di beberapa adegan dia berakting tanpa lensa itu dan kru film menambahkannya dengan CGI pada pasca produksi. Tapi apa yang terjadi sama Grinch setelah dia merayakan Natal dengan warga Whoville? Dia mungkin hidup bahagia di sana dengan teman-teman barunya. Tapi penggemar bahkan punya teori tentang kehidupan Grinch setelah mati. Katanya, Jack Skellington dari film Tim Burton adalah Grinch di alam baka. Jadi gini. Pertama, tadinya Tim Burton yang mau jadi sutradara film Grinch tahun 2000. Tapi akhirnya, sutradaranya jadi Ron Howard. Hati Grinch tumbuh 3 kali lebih besar yang jadi simbol kalau sifatnya jauh lebih baik. Tapi cintanya pada liburan musim dingin ini juga seharusnya tumbuh. Grinch seharusnya mencintai liburan ini seumur hidupnya. Kalau dia beneran jadi Jack Skellington di alam baka, pantesan aja Jack terobsesi sama liburan ini. Dia nggak ingat kehidupan lampaunya, dan dia nggak ingat liburan itu. Tapi dia langsung terobsesi karena hatinya ingat cinta itu, dan itulah yang bikin dia tertarik. Tapi selain itu, kedua karakter ini punya sahabat lucu. Keduanya punya anjing. Anjing Grinch adalah Max, dan anjing Jack adalah Zero. Zero sangat mungkin menjadi Max sebagai hantu anjing. Nggak ada konfirmasi resmi atau komentar terkait teori ini sih, tapi menarik juga. Dan kalau filmnya ada di universe yang sama, kayaknya pas banget kalau digabungin. Ada satu lagi teori penggemar yang mungkin menjelaskan gimana Grinch punya anjing. Kita tahu Grinch tinggal di Gunung Crumpit di luar Whoville. Setiap tahun dia dapat kado yang gak diinginkan warga dan dilempar ke trash chute. Jadi sebagian penggemar bilang suatu hari Grinch nemu Max di sana. Max tadinya hadiah Natal punya orang, tapi bukan cuma itu teorinya. Grinch kadang mengunjungi ruang surat di kota. Jadi dia mungkin membawa pulang Max yang terlantar di sana. Ada satu cerita nggak resmi berjudul The Grinch Meets His Max yang terbit tahun 1998 tentang anjing yang tersesat di Gunung Crumpit dan Grinch nemu dia di sana, lalu membawanya pulang. Dua makhluk terasing itu saling menemukan, dan itulah yang terpenting.